Puji Tuhan, selamat malam. Kami bisa bertemu kembali di malam hari ini. Itu adalah karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita masing-masing. Dan pada malam hari ini kita tiba di topik ke-12 dengan judul Fit for the End Time dari The Final Events of Bible Prophecy. Untuk sebelum itu, sebelum kita akan memulai, marilah kita siapkan Alkitab kita dan juga terutama hati kita, agar supaya kiranya kita boleh diberikan bantuan oleh Roh Kudus untuk dapat mendengar firman yang akan kita pelajari di malam hari ini, dan biarlah kita semua boleh menjadi tanah yang gemur, yang siap untuk menerima firman-Nya, dan dengan bantuan Roh Kudus, kita juga dapat membagikannya bagi orang-orang di sekeliling kita, para keluarga kita, teman-teman kita. Dan juga apabila kita merasa terberkati dari pelajaran-pelajaran ini, maka mari kita ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk ikut serta di hari-hari yang akan datang. Dan untuk itu kita juga mengundang apabila ada pertanyaan, boleh segera chat ke host ataupun juga co-host, dan bisa juga dengan WA chat ke nomor 0896 0896 384 11655. Untuk itu kita akan segera memulai pelajaran kita hari ini, dan kita akan buka dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Saudari Bella Dona Wenas. Kami persilahkan. Baik, Shalom. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat kembali lagi mempelajari, mendengar firman-Mu. Kami dapat lebih mengenal Engkau, Tuhan, lewat firman-Mu. Untuk itu kami mohon, Tuhan, agar Tuhan dapat mengampuni segala dosa kami, mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan, agar setiap firman-Mu, agar setiap pelajaran yang kami dengarkan, itu semua bisa layak, itu semua bisa kami terima. Tentu saja Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Kami tahu setan bekerja keras untuk membuat kami bingung atau tidak mengerti dengan firman-Mu, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau memiliki kuasa yang lebih besar. Dan kami yakin dan percaya di saat-saat seperti ini, Roh Kudus Tuhan bekerja untuk membuat kami mengerti. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu dapat bekerja di setiap hati masing-masing kami, agar apa yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, melainkan itu mendapatkan tempat di dalam hati kami, mengubah karakter kami, untuk semakin hari semakin memiliki karakter seperti Yesus. Kami mau mendoakan bagi pembicara kami, kiranya Tuhan mau beserta dengan dia, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang beliau katakan, biarlah itu semua seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntunnya, agar firman Tuhan yang Ia sampaikan dapat kami mengerti. Kiranya setiap orang yang mendengarkan, Tuhan juga berkati, agar berkat-berkat dari surga bisa menjadi bagian kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, seperti yang sudah dijanjikan oleh Pastor Emmanuel baik kemarin, bahwa hari ini adalah spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan mendapatkan pelajaran dari Pastor Jason Morgan, yang mana beliau berada dari Houston dan ministrinya dari It Is Written. Untuk itu kita akan segera memberikan kesempatan ini di waktu ini. Pastor Jason Morgan bersama dengan Pastor Roy Pitoy.
Mute. Hi, Pastor. We can't hear you, Pastor. Okay. Can you hear me Okay. now? Yes. Okay. Kita Okay, my apologies for that. Well, good evening, everyone. Thank you for having me. I'm blessed and humbled Selamat malam, to be saudara-saudara. to fill in for Pastor Emmanuel Beck. Saya bersyukur untuk bisa menggantikan Pendeta Emmanuel Baik. I know that you've been enjoying his presentations nightly. Saya tahu bahwa saudara telah menikmati pelajaran-pelajarannya tiap malam. And I'm looking forward to sharing with you Fit for the End Times tonight. Dan saya akan membagikan pelajaran Fit to the End Time pada malam ini. I would encourage you to have your personal Bible with you. Saya mau agar ada Alkitab bersama dengan saudara. Because we're going to be going through the Bible quite a bit tonight. Karena kita akan mempelajari Alkitab pada malam ini. And please invite your friends and your family to participate. Dan tolong ajak sahabat-sahabat dan keluarga saudara untuk bersama kita. Because God has some wonderful things for us to learn about how we can prepare ourselves for the end time. Karena Tuhan punya suatu pekabaran khusus supaya kita ini bisa siap menghadapi akhir zaman. Having said that, I'd like to have a word of prayer before we get into our presentation tonight. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Let us pray. Father in heaven, thank you for the opportunity to open the Bible and share the truth of the soon return of Jesus Christ. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan membagikan firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang segera. We know that we're living in a warfare. Kami tahu bahwa kami hidup dalam suatu pertentangan. And there are biblical principles that God has given to prepare us to stand for Jesus in the end of time. Dan kami tahu bahwa ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan mempersiapkan kami berdiri di atas kebenaran buat Yesus di akhir zaman. We pray for your Holy Spirit to guide each and every one of us as we study your word. Kami berdoa untuk Roh Kudus menuntun masing-masing kami sementara kami mempelajari firman-Mu. We thank you in Jesus' name. Amen. Kami berterima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, we're living in a time where the decisions that we are making are decisions that have a weight upon our eternal life. Kita hidup di zaman di mana keputusan-keputusan yang kita buat akan menentukan kehidupan kekal kita. And we're going to see, as you have already seen, that the devil is going to come with great deceptions. Saudara mungkin sudah tahu bahwa and unless we have a sure foundation, we're going to be blown away by every wind of doctrine. Hold on. Unless we have a good foundation in God's word, we're going to be swept away by many delusions in the end of time. Kita bisa saja disesatkan oleh banyak pencobaan di akhir zaman. So I'm thankful for the Bible that we have. Jadi saya berterima kasih untuk Alkitab yang kita miliki. You know, when Jesus walked the earth, he faced many, many temptations from the devil. Ketika Yesus ada di atas dunia, ia menghadapi berbagai-bagai pencobaan dari setan. But he always met the enemy with it is written. Tapi dia selalu menghadapi pencobaan itu dengan berkata, ada tertulis. He said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Dia berkata bahwa manusia tidak hidup hanya oleh roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. But Jesus also had a clear mind. Tadi Yesus juga mempunyai pikiran yang jernih. He could discern the deceptions of Satan. Dia dapat membedakan penyesatan yang dilakukan oleh setan. Now, we're going to learn in Revelation chapter 13 Kita akan mempelajari Wahyu 13 that there's going to be an image set up in the end of time. bahwa akan ada patung yang didirikan di akhir zaman, And the world's going to be forced to bow down and worship the image. dan seluruh dunia akan dipaksa untuk menyembah patung itu. So the people will be faced with the powers that be. Jadi orang-orang akan menghadapi kekuasaan di akhir zaman. It reminds us of history. Ini In the book of Daniel chapter 1 and chapter 2, we have a story in the Bible. di dalam Daniel pasal 1 dan 2 kita ada cerita di dalam Alkitab. King Nebuchadnezzar set up a golden image. Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung And he commanded everyone to bow down and worship the golden image. dan dia memerintahkan semua orang untuk tunduk kepada patung ini. Only 3 young men stood up and did not Hanya- worship the image. Hanya 3 orang muda yang berdiri dan tidak menyembah patung itu. So why did most of the people bow down and worship this image? Jadi kenapa kebanyakan orang tunduk menyembah patung ini? When only a very remnant did not. Dan hanya sedikit saja yang tidak. Let's go to Daniel chapter 1. Mari kita buka Daniel pasal 1. We're going to see that Shadrach, Meshach, and Abednego were faithful in the little things that caused them to be faithful when their life was on the line. Kita melihat bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego setia dalam perkara yang kecil yang mempersiapkan mereka untuk setia di perkara yang besar. The Bible says, he that which is faithful in the least will be faithful in that which is much. Alkitab mengatakan bahwa dia yang setia di perkara yang kecil akan setia di perkara yang besar. So we're going to read now Daniel chapter 1, verse 4 and 5. Kita akan membaca Daniel 1 ayat 4 dan 5. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka dapat diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. So the king provided their food, provided everything for their needs. Jadi raja menyediakan segala kebutuhan mereka dan juga makanan mereka. And these were the choice young men from Jerusalem that Nebuchadnezzar had brought to serve his kingdom. Dan ini adalah orang-orang muda pilihan yang dibawa dari Yerusalem ke dalam kerajaannya. And the king provided their food for them. Dan raja menyediakan makanan buat mereka. But Daniel saw something that he knew would be displeasing to God. Tapi Daniel melihat sesuatu yang dia tahu akan menyakiti Tuhan. It would compromise his ability to serve the Lord. Dan itu akan mengkompromikan kesanggupannya untuk melayani Tuhan. Let's read Daniel 1, verse 8. Mari baca Daniel 1 ayat 8.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Now, I want you to understand the situation Daniel and his friends are in. Saya mau saudara memahami situasi yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. For Daniel to refuse what the king provided would probably mean instant death. Bagi Daniel untuk menolak apa yang dihidangkan oleh raja itu artinya bisa saja langsung mati. But the Bible says Daniel had purpose in his heart that he would not defile himself. Alkitab berkata bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. And he requested something different to eat. Dan dia meminta sesuatu yang berbeda untuk dimakan. And they proved them, and after 10 days, they found them 10 times wiser than the other wise men. Dan setelah 10 hari, didapati bahwa Daniel dan teman-temannya lebih pintar dari yang orang-orang bijaksana. Now, let's not forget that when Jesus walked the earth, he had a clear mind. Ingatlah bahwa ketika Yesus ada di atas dunia ini, dia punya pikiran yang jernih. Daniel and his friends have a clear mind. Daniel dan teman-temannya juga punya pikiran yang jernih. And God's people at the end of time must have clear minds to stand faithful in the end. Dan umat-umat Tuhan di akhir zaman harus punya pikiran yang jernih untuk bertahan sampai akhir. So let's look at a few things that Daniel saw on the table in Babylon that he refused to partake of. Jadi mari kita lihat hal-hal yang dilihat oleh Daniel yang membuat dia tidak mau makan. We'll go to Proverbs chapter 23. Mari kita buka di dalam Amsal 23 and verse 29 ayat through 33. 29. Amsal 23 ayat 29. Proverbs 23, 29 through 33. 29 Amsal 23 ayat 29 sampai 33. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. So this is referring to the alcoholic beverage. Jadi ini berbicara mengenai minuman beralkohol. This wine alters the behavior of the individual. Alkohol atau anggur ini mengubah kelakuan daripada yang meminumnya. And the prophet Solomon lists the effects of drinking alcohol. Dan Nabi Salomo memberikan daftar akibat daripada alkohol. God tells us don't even look at it. Allah mengatakan jangan lihat dan jangan minum daripadanya. Much less partake of it. Apalagi minum daripadanya. But in the Bible you have two types of wine. Tapi di dalam Alkitab ada dua macam anggur. And God leaves it for the Bible student to discern what is the good wine versus the bad wine. Dan Allah membiarkan kepada pelajar Alkitab untuk menentukan mana anggur yang baik, mana anggur yang tidak baik. The good wine is found in Isaiah chapter 65. Anggur yang baik terdapat di dalam Yesaya 65. Verse 8. Di dalam ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku,
yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. So the good wine is found in the cluster. God says, destroy it not, for there's a blessing in it. Jadi anggur yang baik itu ditemukan pada tandan, dan Alkitab atau Allah berkata jangan menghancurkannya. It is not the fermented alcoholic wine, but rather the pure grape juice of the vine. Ini bukanlah anggur yang sudah difermentasi beralkohol, tapi ini adalah jus anggur. So let's go to another verse in the Bible that makes a contrast between the good wine and the bad wine. Mari kita lihat bagian lain di dalam Alkitab yang mengkontraskan anggur yang baik dan yang tidak baik. And it's found in the minor prophets of Joel, chapter 1. Ini terdapat di dalam nabi-nabi kecil Yoel pasal yang pertama. In verse 5. Yoel 1 ayat yang kelima. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur itu. Karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. So we find in this verse that God is saying you're not drinking the pure grape juice, but you're drinking wine, which means the alcoholic beverage that alters the behavior of the individual. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang meminum anggur yang sudah difermentasi yang membuat sikap dari orang berubah. Now somebody may ask or may be thinking right now, what about the first miracle that Jesus performed when he turned the water into wine? Sebagian orang berpikir bagaimana dengan mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus ketika dia merubah air menjadi anggur. And that's a good question. Dan itu pertanyaan yang baik. Back in old times, when they had weddings, the families would travel far. Ya, kembali kepada cerita ini di zaman dulu bahwa keluarga ini sedang ada masalah. And when Jesus came out of the wilderness of temptation, this was the very first miracle he performed. Jadi sesudah Yesus dicobai di padang gurun, ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. So weddings would last about a week or 2 weeks often, so the families could get to know each other better. Biasanya pernikahan itu akan berlangsung 1 atau 2 minggu supaya keluarga bisa saling lebih mengenal. And they had run out of grape juice. Dan mereka sudah habis jus anggurnya. And so Jesus told them to put water into these vessels, and he turned the water into wine. Jadi Yesus kemudian mengatakan bahwa untuk mengisi tempat-tempat air dan mengubahnya menjadi anggur. Now the governor of the wedding said, wow, they saved the best for last. It was a very good wine he had tasted. Dan pemimpin pesta itu katakan, wah, ini anggur yang terbaik dihidangkan pada saat yang terakhir sesudah dia merasakannya. Now back in these days, they didn't have refrigerators. Pada zaman ini tidak ada lemari es to preserve the food or the drink. Untuk mengawetkan makanan atau minuman. So they would boil the grapes and make a paste and put that paste into clay pots. Jadi mereka akan merebus anggur itu dan menaruh yang akan membuat jus anggur itu awet. And they would put those clay pots into a running cool stream of water to preserve it. Ya, mereka akan taruh di air yang berjalan supaya ini akan jadi awet. And you know, when they wanted wine, they would take it out and reconstitute it with water. Jadi ketika mereka mau minum itu, mereka tinggal ambil yang sudah bercampur dengan air. And so it really did not taste the best. Jadi sebenarnya rasanya tidak sungguh-sungguh yang terbaik compared to freshly squeezed juice. Dibandingkan dengan jus anggur yang baru diperas. So when the governor drank the wine that Jesus had made, jadi ketika pemimpin pesta itu
merasakan anggur yang sudah dibuat oleh Yesus, he said, "This is the best." dia katakan ini yang terbaik. In Mark chapter 14, Di dalam Markus pasal 14, Jesus talks about the wine that he's going to drink with us in his kingdom. Yesus berbicara mengenai anggur yang dia akan minum bersama-sama dengan kita di dalam kerajaannya. Verse 24 and 25. Di dalam ayat 24 dan 25. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. So Jesus would not associate his precious blood with the alcoholic wine that Proverbs tells us bites like a serpent. Jadi Yesus tidak sedang mengasosiasikan darahnya dengan anggur yang beralkohol yang mematuk seperti ular. So let's just quickly look at some statistics of alcohol consumption. Mari kita lihat statistik dari minuman beralkohol. 95,000 deaths per year in the United States. 95.000 orang meninggal setiap tahunnya. $43 million in medical expenses. $43 juta di dalam biaya kesehatan pengobatan. Over 35% of hospital beds are people that are there because of alcohol consumption. 35% orang yang masuk ke rumah sakit disebabkan oleh minuman beralkohol. Now, somebody may be thinking maybe one glass a day is good for you. Sebagian orang berpikir kalau cuma 1 gelas setiap hari mungkin itu baik, sehat. But that is not true. Tapi itu tidak benar. Remember, the Bible says it's not the alcohol, but the grape juice that God said is a blessing to the body. Ingatlah bahwa bukan minuman beralkohol yang dikatakan oleh Allah di dalam Alkitab yang sehat bagi tubuh, tapi jus anggur. So alcohol is related to 40% of all suicides. Jadi 40% orang yang bunuh diri berhubungan dengan minuman alkohol. 54% of all violent crimes. 45% menyebabkan kejahatan dan kekerasan. And 80% of domestic disputes. Juga menyebabkan 80% permasalahan. So God tells us, never should we partake of it. He says, don't even look at it. It's not good for you. Jadi Tuhan bilang jangan pernah minum itu atau melihatnya bahkan. It destroys families as well. Itu juga menghancurkan rumah tangga. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God, the Bible says. Baik engkau makan atau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah, Alkitab katakan. Now, there's another narcotic drug that people are consuming that are wearing down their health today. Ada juga obat-obat narkotika yang digunakan oleh orang yang membuat mereka sakit. Now, the Bible says our bodies are the temple of God. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait kudus Allah, roh Allah. And we should glorify God in our bodies. Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. And this is really solemn. Dan ini sangatlah hikmat penting. Because the Bible says that if we destroy the body, then God will destroy. Alkitab berkata bahwa kalau kita membinasakan tubuh ini, maka Tuhan juga akan membinasakan kita. That's in 1 Corinthians. Itu di dalam 1 Korintus. And the Bible tells us that we are bought with a price, and the price is the precious blood of our Savior, Jesus Christ. Di dalam Korintus dikatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah
dari Kristus. Nicotine also is a killer. Nikotin juga adalah pembunuh. It causes cancer. Itu menyebabkan kanker. Tobacco products kill more than 700,000 people each year. Tembakau dan produknya membunuh 70 orang setiap tahun. Now, 700.000, sorry. some have asked me, where in the Bible do we find that we should not consume tobacco? Ada orang yang bertanya kepada saya, di mana di dalam Alkitab yang mengatakan kita tidak boleh merokok? There isn't a verse that says it in that way, but there's one just as good. Ya, tidak ada ayat yang secara langsung mengatakan demikian. And that's found in Deuteronomy 29, Tapi ada satu ayat yang bisa kita gunakan di dalam Ulangan 29 in verse 18. ayat 18. Ulangan Let me give a little background to this verse here. Saya mau memberikan sedikit background atau latar belakang dari ayat ini. God was leading his people to the promised land. Tuhan sedang memimpin umat-umatnya ke dalam tanah perjanjian. And God said, hey, don't turn to the right or to the left and partake of the practices of these other pagan nations. Dan Tuhan sedang berkata, jangan ke kiri atau ke kanan dan mengikuti praktek-praktek daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitar kamu ini. And then God gave this command for their own good. Verse 18. Dan Tuhan kemudian memberikan perintah ini untuk kebaikan mereka sendiri. Di dalam ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. So that word, God says, do not consume wormwood. Jadi di sini disebutkan jangan makan akar atau ipu atau racun. Now that's a unique word because it's a little confusing unless we get a little bit more light on it. Dan ini ada kata ipu ini agak membingungkan. Now, in the marginal reference of my Bible, and perhaps in yours, di dalam referensi Alkitab saya dan juga mungkin di dalam Alkitab saudara, it says wormwood or a poisonous herb. Disebutkan ipu atau tanaman yang beracun. I think we all agree that nicotine is a poisonous herb. Saya yakin bahwa kita setuju bahwa nikotin, tembakau adalah tanaman yang beracun. Even secular physicians tell us and their patients stay away from it. Bahkan para dokter yang yang bukan Kristen mengatakan kepada pasiennya untuk menjauhi tembakau. These are some images of a lung that is the result of tobacco consumption. Ini adalah paru-paru sebagai hasil menghisap tembakau. I'm going to tell you a personal story. Saya mau bagikan pengalaman pribadi about my grandfather. Tentang kakek saya. He died at the age of 62 of lung cancer. Dia meninggal pada usia 62 tahun. Still very young. Karena kanker paru-paru. And the masih muda sebenarnya. The cancer was eating him alive. Dan kanker itu betul-betul memakan dia hidup-hidup. So we rushed him to the hospital. Jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
And as he was laying on the table, Dan sementara dia tergeletak, he had never given his life to Jesus Christ prior to that. dia tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebelumnya. But he knew he was dying, Tapi dia tahu bahwa dia sedang sekarat. and he started weeping. Dan dia mulai menangis. He asked if Jesus Christ would accept him there and then. Dia bertanya apakah Yesus akan menerimanya di sana saat itu. My mother cried with him, Ibu saya menangis dengan dia. and she says, yes, Jesus will accept you if your heart is sincere. Ya, Yesus akan menerima engkau kalau engkau sungguh-sungguh. And they began to pray together. Dan mereka mulai berdoa bersama-sama. And he asked Jesus to come into his heart. Dan dia minta Yesus untuk datang di dalam hatinya. And shortly after that prayer, Segera sesudah doa itu, he died. dia meninggal. And this black substance or black cancerous substance came out of his mouth on the floor. Dan cairan hitam dari kanker itu keluar dari mulutnya dan memancar ke tanah, ke lantai. Now, I want to make a point right now. Saya mau menyampaikan hal yang penting saat ini. I believe that Jesus heard his prayer. Saya percaya bahwa Yesus mendengarkan doanya. And I believe that Jesus did forgive him. Dan saya percaya bahwa Yesus mengampuni dia. And I believe that he will be in the resurrection morning when Jesus comes. Dan saya percaya bahwa dia akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Because the Bible says that Jesus can save us to the uttermost. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan. Even when we're dying. Bahkan ketika kita sedang sekarat. But that does not stop cause and effect. Tapi itu tidak berarti bahwa itu akan menghentikan hukum sebab dan akibat. He smoked nicotine most of his life. Dia merokok nikotin, tembakau sepanjang hidupnya. And this was the unfortunate result. Dan inilah akibatnya yang buruk. But the good news is Tapi kabar baiknya adalah that God can heal the body. bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan tubuh kita. When we decide to follow him, Ketika kita memutuskan untuk mengikuti dia, and we turn our lives around by the choices that we make, dan kita berbalik dari pilihan-pilihan kita, God will bless us more than we can imagine. Tuhan akan memberkati kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Now, there's another narcotic that's not as strong as nicotine. Ada zat-zat narkotika yang tidak sekeras nikotin. And there was a time in the past where we didn't understand how detrimental it was to the human health. Dan di masa lalu kita tidak tahu betapa itu sebenarnya berbahaya buat kesehatan manusia. But many health experts now are saying that it's very, very hurtful to the human body. Tapi ahli-ahli kesehatan sekarang mengetahui bahwa itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. And that is caffeine. Dan itu adalah kafein. There are many beverages that have caffeine. Ada banyak minuman yang mengandung kafein. Now, let me explain what caffeine does to the body. Saya mau jelaskan apa yang dilakukan oleh kafein kepada tubuh kita. Let's say you wake up in the morning and you need to have a cup of coffee. Katakan saja saudara bangun pagi hari dan saudara membutuhkan beberapa gelas kopi. When you drink that cup of coffee, it's not the caffeine that gives you energy. Ketika saudara minum beberapa cangkir kopi, ini bukan kafein yang memberikan kepada saudara energi.
Because caffeine's a mild narcotic and a poison to the body. When it hits the stomach, your body lets off a signal that something harmful is there. Karena kafein ini adalah jenis narkotika yang ketika dia tiba di lambung saudara, dia memberikan signal bahwa ada zat yang beracun. And your body lets off, or your glands let off glucose, which is stored energy. It's sugar in the body. Dan tubuh saudara mengeluarkan glukosa yang menghasilkan energi. And that glucose runs through your bloodstream to try to help get that caffeine out of the system. Glukosa itu segera mengalir di dalam darah untuk berusaha mengeluarkan kafein. And that's the energy that you feel when you drink caffeine. Dan itulah energi yang saudara rasakan ketika saudara minum kopi. So the more caffeine you drink, Jadi semakin banyak kafein yang saudara minum, the more your body lets off that glucose. semakin banyak tubuh saudara mengeluarkan glukosa. And that stored energy is used. Dan energi cadangan itu digunakan. And then your body becomes compromised to disease. Dan tubuh saudara mulai kebal dengan penyakit. So in time, you become compromised so that sickness can set in. Kemudian tubuh saudara akan menyesuaikan dengan racun-racun ini, dan pada waktunya tubuh saudara bisa sakit. It doesn't happen overnight, it takes time. Tidak terjadi dalam satu malam, tapi membutuhkan waktu. And what we see with COVID-19 are the people that have compromised immune systems are the ones that are dying. Dan kita lihat di dalam COVID-19, orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan ini yang meninggal. So you can see how the choices we make today will have an effect upon us later on in life. Jadi kita lihat bahwa keputusan-keputusan yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. So we have to make better decisions for our health. Jadi kita harus membuat keputusan-keputusan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Now let me explain how the devil works. Saya mau jelaskan bagaimana setan bekerja. The devil doesn't try to get us to take big steps away from God. Setan tidak akan berusaha untuk membuat kita membuat langkah besar menjauhi Tuhan. As long as you take 1 or 2 baby steps away. Selama saudara bisa mengambil langkah sedikit demi sedikit. And he knows in time, if he gives us to take these steps away from God, that we become a sport for his temptations and his deceptions. Dan dia tahu kalau kita terus melakukan langkah-langkah kecil ini, maka kita ada dalam tangannya. And we're not going to have the faith and the experience to stand for God like Shadrach, Meshach, and Abednego did. Kita tidak akan mendapatkan pengalaman sebagaimana yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Now remember, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Ingatlah bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. And his friends also. Dan teman-temannya juga. That decision strengthened them to stand up when the golden image was enforced. Keputusan itu telah menguatkan mereka ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung emas itu. So in the end of time, God's people are going to make similar decisions. Jadi di akhir zaman, umat-umat Tuhan harus membuat keputusan yang mirip. So when the beast or the Antichrist sets up an image in the end of time, God's remnant people are not going to bow the knee to it. Jadi ketika agen-agen setan kuasa antikristus akan mendirikan patung itu, umat-umat Tuhan tidak akan tunduk kepada patung binatang itu.
If we are addicted to nicotine and alcohol and other substances that are harmful, Kalau kita ini menjadi addicted ya kepada tembakau, alkohol dan bahan-bahan yang lain, and we have to have these things, dan kita harus menggunakan zat-zat ini, bahan-bahan ini, and the Bible says that in the end of time, if you're faithful to Jesus, you can't buy and sell. dan Alkitab mengatakan kalau kita setia kepada Yesus, kita tidak akan dapat menjual atau membeli. You can't support yourself or your family. Kita tidak bisa menafkahi diri kita atau keluarga kita. But yet you're addicted to these habits. Dan tapi saudara kecanduan kepada zat-zat ini. How will we have the faith to stand for Jesus in that time? Bagaimana kita bisa memiliki iman untuk berdiri bagi Yesus pada saat itu? The Bible says, be confident of this very thing. Alkitab mengatakan bahwa kita harus punya keyakinan that he which hath begun a good work in you, he will perform it unto the day of Jesus. Dia yang akan menuntun saudara sampai hari kedatangan Yesus. So the ability to stand for Jesus in the end begins now. Jadi kesanggupan untuk berdiri bagi Yesus di akhir zaman harus dimulai dari sekarang. Here are some quotes of the detriment nature of caffeine. Ini adalah beberapa kutipan tentang betapa berbahayanya kafein itu. But for the sake of time, we're going to move on to something else. Tapi saya mau hemat waktu, jadi kita lewatkan. Now, human nature sifat alami manusia, we want time to overcome. Kita mau lama-lama untuk bisa mengalahkan dosa. And even though God is patient with us, Dan walaupun Allah itu sabar dengan kita, God's power is ready and available for us today. Kuasa Allah siap bagi kita sekarang. Now, I have ministered to many people, Saya telah melayani banyak orang, and sometimes people say, I'm going to overcome my habits little bit at a time. Sebagian orang sering mengatakan bahwa nantilah saya akan meninggalkan kebiasaan buruk saya. And I understand because I've been there myself. Dan saya memahaminya karena saya juga dulu begitu. But God doesn't need a day or a month or a year to help you overcome. Tapi Tuhan tidak membutuhkan 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun untuk memberikan kemenangan kepada saudara. The power of God is ready and available today. Kekuasaan Tuhan siap saat ini. Now, let me illustrate it this way. Saya mau memberikan ilustrasi. The word on the screen is the word habit. Kata yang ada di layar adalah kebiasaan. So let's cut off a little bit of that word. Jadi mari kita bahas sedikit tentang kata ini. Like human nature tries to cut off a bad habit little bit at a time. Seperti sifat alami manusia yang mau perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan yang buruk. So you take the H away and you have a bit. Saudara keluarkan huruf H-nya dan saudara akan ada kata a bit. You take the A away and you have bit. Kalau saudara hilangkan huruf A, tinggal kata bit. If you take the B away, you still have it. Kalau dikeluarkan B-nya, tinggal kata it. So the answer is, Jadi jawabannya adalah claim the promise of God. Tuntut janji Allah. Let the power of the Holy Spirit change your heart and your mind. Biarkanlah kuasa Roh Kudus mengubah hati dan pikiran saudara. Let God's power and grace change you from the inside out.
biarkanlah kuasa Allah dan kasih karunia Allah mengubah Anda luar dan dalam. And if you keep your focus and your faith on Jesus Christ, Dan kalau saudara berfokus kepada iman kepada Yesus, all of these habits will be powerless. segala kebiasaan ini tidak akan lagi ada kuasanya. The Bible says we become a new creature in Jesus Christ. Alkitab berkata bahwa kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Now let's quickly talk about temperance. Mari kita bicara dengan cepat tentang penguasaan diri. Is it important what we eat and how we eat? Penting apa yang kita makan dan bagaimana kita makan. Now, many people don't understand this, Banyak orang tidak memahami hal ini, but I want to share something with you in the book of Genesis. tapi saya mau bagikan di dalam kitab Kejadian, Chapter 7. pasal yang ke-7. When Noah prepared the ark for the oncoming flood, Ketika Nuh mempersiapkan bahtera sebelum air bah, he put all the animals into the ark. dia bawa binatang-binatang masuk ke dalam bahtera By twos and by sevens. tujuh pasang dan 2 pasang. So the clean animals were 7 and the unclean animals were by 2. Jadi binatang yang halal itu 7 pasang, yang haram itu 2 pasang. So there were unclean animals even before the flood. Jadi ada binatang-binatang yang haram bahkan sebelum air bah. Now let's go to Leviticus chapter 11. Mari kita buka sekarang di dalam Imamat pasal yang ke-11. And the Bible outlines which animals are clean and which animals are not clean. Dan Alkitab memberikan kepada kita binatang-binatang yang haram dan yang halal. So we're going to read verse 2 through 4. Jadi kita akan Leviticus baca 11 verse 2 through 4. ayat 2 sampai ayat 4. Imamat 11 ayat 2 sampai 4. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memama biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. So you can see that the clean animal chews the cud and has a cloven hoof. Jadi binatang yang halal itu adalah binatang yang memama biak dan berkuku belah. So the animal you see on the screen right now, a cow, is a clean animal. Jadi binatang yang saudara lihat di layar, seekor sapi, ini adalah binatang yang halal. But as the Bible mentions, a camel, for example, is not clean. Dan Alkitab menyebutkan contohnya unta itu adalah haram. Now, some countries eat camel, but I think most of us don't. Ada sebagian negara yang makan unta, tapi kebanyakan orang tidak. Now, I would like for you to read Leviticus chapter 11 in your own time. We don't have the time to break down every single animal, but let's look at a few more that are common meats that people eat today. Saya tidak akan membaca seluruh pasal daripada Imamat 11. Saya harap saudara akan baca sendiri. Tapi mari kita lihat beberapa lagi ayat di dalam pasal ini. So we'll read Leviticus 11, 5 through 7. Jadi kita akan baca ayat 5 sampai ayat 7. Juga pelanduk karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang,
tetapi tidak memamabiak, haram itu bagimu. So I want you to notice that it mentions the swine or the pig. Jadi saya mau saudara perhatikan bahwa ini menyebutkan babi As a very, very unclean animal. sebagai binatang yang haram. Now, let me tell you a story of what happened to me. Saya mau berikan cerita apa yang terjadi kepada diri saya To show you how unclean and unhealthy the pig is. untuk menunjukkan betapa haramnya babi itu. In Tidak the sehat. United States, Di Amerika, farmers will buy pigs to put them on a newly purchased piece of land. peternak akan membeli babi dan taruh di tanah peternakan yang baru dibeli. And the reason why is because there are poisonous snakes that could possibly kill or harm the cattle. Itu alasannya karena bisa saja ada ular-ular yang beracun yang dapat membunuh ternak. And so these pigs will find these snakes. Jadi babi-babi ini akan mendapatkan ular-ular ini And the poisonous snakes will bite the pig. dan ular yang beracun ini akan mematuk babi-babi ini, But nothing happens to the pig. tapi babi-babi ini tidak akan apa-apa Because there's more poison in the pig than there is the snake. karena ada lebih banyak racun di dalam babi daripada di ular. The pig is made to retain poisons. Babi diciptakan untuk bisa menampung semua racun-racun. And then the pigs then eat the snakes. Dan kemudian babi-babi itu tidak akan memakan ular-ular itu. So a friend of mine took me to his farm. Jadi ada teman saya yang bawa ke peternakannya, And he called all the cattle to come eat the grain that he had put out. dan dia memberikan makanan kepada semua ternaknya, And he told me this. dan dia katakan hal berikut ini kepada saya. After the cattle are finished eating, Sesudah semua ternak ini makan, the pigs will follow the cattle. babi-babi akan mengikuti ternak-ternak ini. Because when the cattle drop their waste, Karena ketika mereka membuang kotorannya, the pigs will rush to eat it because they want to eat something warm. maka babi-babi ini segera akan makan karena mereka masih pengen makan. Now you can imagine if we then eat the pig, what type of health we're going to have. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kita makan babi-babi ini, kesehatan seperti apa yang kita akan dapatkan. And unfortunately, many people around the world are dying of cancer because of what they're putting into their bodies. Sayangnya begitu banyak orang yang mati oleh karena kanker, karena apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. This is a credible book in the United States called Reader's Digest. Ini berasal dari majalah Reader Digest. And what this book says is that a single serving of pork Dan buku ini mengatakan satu piring ya dari daging babi can tremendously compromise the health of the person. Atau sedikit daging babi akan berbahaya bagi kesehatan seseorang. Because in pork meat, you have a trichina worm. Karena di dalam babi ada ulat trichina. When you eat the pork, these worms spread in your bloodstream. Ketika saudara makan daging ini, maka cacing-cacing ini akan masuk ke dalam saluran darah saudara. And they eat away at the human tissue and the human brain. Dan ulat-ulat ini, saudara-saudara, akan memakan
bahkan otak dari manusia. Under the microscope, you can see the worm. Dengan mikroskop, saudara bisa melihat ini cacing-cacing pita ini. So when you buy pork meat, Jadi ketika saudara membeli daging babi, here in America, there will be a little sticker on there that says, cook this very well. maka akan ada peringatan di Amerika bahwa ini harus dimasak dengan benar. And the reason why the store says that is because they want you to cook it well to kill the worms inside. Itu karena tokonya mau saudara betul-betul memasak daging ini untuk membunuh cacing yang ada di dalam dagingnya. And if you cook it well, instead of eating live worms, you're eating dead worms. Jadi kalau saudara betul-betul masak, maka saudara akan makan cacing yang mati, bukan cacing yang hidup. That's not very appetizing. Tentunya itu tidak akan membangkitkan selera. Now, this on the screen is a clip of an article of a woman that had major headaches. Ini yang ada di screen adalah satu klip video tentang seorang wanita yang memiliki sakit kepala. She never had a history of headaches. Sebelumnya dia tidak ada sejarah dengan sakit kepala. So they did surgery. Jadi mereka mengadakan pembedahan. And they found a worm eating on her brain. Dan mereka menemukan cacing yang sedang memakan otaknya. And the doctor said it was the trichina worm. Dan ini adalah cacing pita menurut dokter. She got the worm from eating pork. Dia dapatkan cacing ini dari makan babi. Now let's not forget our study of Daniel chapter 1. Jangan lupa pelajaran dari Daniel pasal 1. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Daniel berketetapan di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. And God found him 10 times wiser than the other men. Dan Tuhan mendapati dia 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang bijaksana yang lain. Now the Bible says whatever things were written aforetime were written for our learning. Alkitab mengatakan sesuatu yang diulang 4 kali diberikan untuk pelajaran bagi kita. And were examples upon whom the ends of the world are come. Sebagai contoh bagi orang-orang yang hidup di akhir daripada dunia ini. We learn from the stories and the principles of Scripture in Revelation. Kita telah mempelajari dari prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Wahyu. Because history is going to repeat itself. Karena sejarah akan berulang. And we know that the devil is going to use every means possible to bring down God's people. Dan kita tahu bahwa setan akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. So not only do we need to know the truth, but we also have to have healthy minds. Bukan hanya kita belajar tentang kebenaran, tapi kita juga harus punya pikiran yang sehat. Because the Bible says the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Karena Alkitab berkata setan seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam. Now let's quickly go to Isaiah chapter 66. Mari kita buka secara cepat Yesaya pasal yang ke-66. In Isaiah 66, the Bible talks about the second coming of Jesus Christ. Di dalam Yesaya 66, Alkitab berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. And it describes his coming in power and great glory. Dan ini menggambarkan kedatangannya di dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Now this is evident from verse 15 through 18. Ini kita dapati di dalam ayat 15 sampai ayat 18. So why don't we quickly read these verses? Jadi mari kita baca ayat-ayat ini.
Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepenasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Now you notice that when Jesus comes, one of the characteristics of the earth is that many are going to be eating and consuming swine flesh. Kalau saudara perhatikan bahwa ketika Yesus datang, banyak orang akan dikatakan makan daging babi. But it also says they're going to be eating the mouse. Dan juga tikus. Now, in God's eyes, there's no difference between the mouse or the rat and the swine. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya antara tikus dengan babi. God says, do not eat it, stay away from it. Allah berkata, jangan makan binatang-binatang ini. Now, since we're getting close to the end of the presentation, I'd like to move on to something else before we have our closing word here. Now, in Leviticus chapter 11, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sesuatu di dalam pasal yang ke-11 Imamat, verse 11. Ayat yang ke-11. The Bible talks about the clean fish and the unclean fish. Alkitab berbicara mengenai ikan yang halal dan ikan yang haram. Verse 9 and 10. We'll read those. Di dalam ayat 9 dan 10, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. So the clean fish has fins and scales. Jadi ikan yang halal harus bersisip dan bersirik. The unclean fish does not have fins and scales. Sementara yang tidak halal ya tidak punya sirip dan sisik. And the reason why are these unclean fish are bottom feeders. Alasannya binatang atau ikan-ikan yang haram ini mereka adalah pembersih. So like the swine, when all the waste goes and falls into the water, God made these fish to eat all that waste. Jadi sama seperti babi, ikan-ikan ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pembersih di laut. God did not make these for human consumption. Tuhan tidak ciptakan binatang-binatang ini untuk dimakan. Again, when you put the unclean into the clean human body, it compromises the health and eventually brings disease. Jadi ketika saudara masukkan binatang-binatang yang haram ini ke dalam tubuh, maka itu akan menyebabkan penyakit. Now, I want to name a few things that are unclean. Saya mau sebutkan beberapa yang haram. The catfish is unclean. Ikan catfish itu haram. Shellfish is unclean. Juga kerang itu haram. Clams are unclean. Clams juga haram. Because these creatures are made to clean the bottom of the ocean, to clean up the waste. Karena semua ikan-ikan ini diciptakan untuk menjadi pembersih di laut.
Many have contracted disease because of eating these things. Banyak yang telah kena penyakit karena makan ikan-ikan ini. Now, we are living in a time in Earth's history Kita sedang hidup di sejarah dunia when disease is everywhere. ketika penyakit ada di mana-mana. Even among the clean animals, we're finding disease. Bahkan di antara daging-daging yang binatang yang halal kita temukan juga penyakit. So even though there are clean animals that God allowed people to eat, Jadi bahkan kepada binatang-binatang halal yang Tuhan izinkan, there are unclean animals that He forbids. ada binatang-binatang haram yang Dia larang. But even among the clean, we find a lot of disease today. Bahkan di antara yang halal, kita dapati banyak penyakit sekarang ini. God says this. He says, "Come now, let us reason together, saith the Lord." Allah berkata, mari kita berpikir atau berperkara. God wants us to reason with our mind. Tuhan mau kita berpikir dengan pikiran kita. The World Health Organization claims that 1/3 of the whole world is sick. The World Health Organization many people want to treat the symptom instead of prevention. Let us pray for Pastor Roy's His connection. audio is off. Okay. Can I be heard? Yes, clearly. Okay, We're waiting for Pastor. Yes, he's back. he's back. Okay. Maaf keputus, saudara-saudara, silakan. You can continue. Okay, great. Good to have you back. So 1/3 of the world is sick, according to the World Health Organization. 1/3 dari penduduk bumi sakit menurut WHO. Because people are not making wise choices. Karena orang-orang tidak membuat keputusan yang pintar. And many want a cure. They want to treat the symptom, which is the result of their choices, instead of prevention. Dan mereka berusaha untuk mengobati gejala-gejala penyakit yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan mereka. But the Bible teaches us principles of prevention. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pencegahan. Now, I want you to understand Saya mau saudara memahami that God is not trying to take away things that we enjoy. Bahwa Allah tidak berusaha membuat atau mengambil hal-hal yang kita nikmati. God will never ask you to give up something unless He has something better for you. Tuhan tidak akan melarang saudara untuk berbuat satu kecuali Dia memiliki yang lebih baik. He wants you to have long life even here on this earth. Dia mau saudara memiliki umur yang panjang bahkan di atas dunia ini. He wants you to have a clear mind. Dia mau saudara punya pikiran yang sehat. And God has given an amazing amount of wonderful food that is healthy to the body.
Dan Tuhan telah memberikan banyak sekali makanan yang sehat buat tubuh saudara. He's given the herbs of the field. He's given the fruit of the trees, many grains, many wonderful foods that God has made to preserve our health and give us clear minds. Tuhan telah menciptakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang akan memberikan kesehatan dan pikiran yang sehat. And I want you to think about the benefits of following God's plan in His Word. Dan saya mau saudara pikirkan keuntungan-keuntungan dari mengikuti rencana Allah di dalam firman-Nya. Now, I understand that there may be a struggle. Saya memahami bahwa tentunya ada pergumulan. I struggled with the very same things that we're learning in our seminar tonight. Saya juga bergumul dengan apa yang telah kita pelajari di dalam pelajaran kita malam ini. But I can tell you, when I decided to follow Jesus Christ, Tapi saya bisa katakan kepada saudara ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, God gave me victory over many of these things. Tuhan memberikan kepada saya kemenangan dari banyak hal. And God can give you the victory as well. Dan Tuhan bisa memberikan kemenangan yang sama kepada saudara. Look away from your weakness. Tinggalkan kekurangan dan kelemahan saudara. And keep your eyes on the promise of Jesus Christ. Dan lihatlah kepada janji daripada Tuhan Yesus. The Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Alkitab berkata bahwa saya dapat melakukan segala hal di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. The Bible also says, I will keep you in perfect peace whose mind is stayed upon thee. Alkitab juga berkata bahwa aku akan membuat engkau tenang di dalam orang yang memikirkan tentang aku terus. Now, in closing, I want to share something with you. Sebagai penutup, saya ingin bagikan sesuatu kepada saudara. In Revelation chapter 13, Di dalam Wahyu pasal yang ke-13, there's a universal worldwide issue that's coming. ada isu global yang akan datang. And everybody's going to be tested. Dan setiap orang akan diuji. And the little things in life do matter, and they will determine whether we're going to be faithful in the end of time. Dan hal-hal yang kecil di dalam hidup akan sangat berperan untuk menentukan kehidupan kita pada akhir zaman. If you are watching today or listening, I want you to know that God is giving you an opportunity and time to prepare you for that. Dan kalau saudara menyaksikan ini, saat ini, saya mau saudara tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara. But God cannot do anything unless we choose to serve Him. Tapi Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kita memilih untuk melayani Dia. Once we make that choice, Ketika saudara membuat keputusan itu, God will empower the person. Tuhan akan menguatkan saudara. And these habits and these things that are so strong upon the human body will be broken. Dan kebiasaan ini yang sangat kuat di dalam tubuh manusia akan tidak berpengaruh. And our message is fit for the end times. Judul pelajaran kita adalah sehat untuk akhir zaman. I know that I want to be ready. Saya tahu saya mau siap. And my prayer is that you want to be ready. Dan doa saya adalah saudara pun mau siap. So that we together can stand in the last days faithful for Jesus Christ. Dan kita bisa bersama-sama berdiri di akhir zaman untuk Yesus. And He will give you the crown of eternal life. Dan Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada saudara. The Bible says, eye has not seen. Alkitab berkata bahwa mata tidak pernah melihat. Ear has never heard. Telinga tidak pernah mendengar. Neither has entered into the heart of man. Bahkan tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran manusia. The things that God has prepared for those that love Him. Hal-hal yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. I'm going to ask you now,
Saya mau bertanya kepada saudara sekarang, Are you willing apakah saudara to mau surrender untuk berserah your life hidup saudara to Jesus Christ? kepada Yesus Kristus? Are you willing to walk away and give up the things that we know is displeasing to God and harming us? Apakah saudara rela untuk menyerahkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang berbahaya, yang tidak menyenangkan Tuhan? If this is your desire, Kalau ini adalah kerinduan saudara, God will help you, Tuhan akan menolong saudara. and God will prepare you and bring you to his everlasting kingdom. Dan Tuhan akan mempersiapkan saudara dan membawa saudara ke dalam kerajaan kekalnya. Let's pray together for this. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Our Father which art in heaven, Bapa kami yang di surga, we know that Jesus Christ is coming very soon. kami tahu bahwa Yesus segera datang, And we know how weak we are. dan kami tahu betapa lemahnya kami, And Jesus says we can do nothing without him. dan Yesus berkata, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia, But your love to us and your grace is sufficient. tapi kasih-Mu dan kasih karunia-Mu cukup untuk kami. You tell us in your word that whoever comes to you, you will in no wise cast out. Engkau berkata di dalam firman-Mu, siapapun yang datang kepadamu, Engkau tidak akan tolak. I pray for our listening audience today. Saya mau berdoa untuk semua yang mendengarkan pada saat ini. Many who want victory Banyak yang mau kemenangan and freedom dan kebebasan from sin and from the things of the world, dari dosa dan dari hal-hal yang ada di atas dunia that ini. you will come into their life right now. Bahwa Engkau akan datang dalam hidup mereka sekarang And give them the peace and the joy and the strength in Jesus Christ. dan memberikan sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera. Make them a new creature in Jesus, Jadikan mereka ciptaan yang baru di dalam Yesus, so that we can prepare our hearts, our minds, and our bodies for the soon return of Jesus. supaya kami bisa mempersiapkan tubuh, jiwa, dan raga kami bagi kedatangan Yesus. And to be with him, never depart again. Dan bersama dengan Dia tidak akan We thank you for answering our prayer in Jesus' name. Amen. Kami berterima kasih untuk mendengarkan dan menjawab doa kami dalam nama Yesus. God bless you. Thank you for having me. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan. Thank you, Pastor Jason, for the lesson, for a great lesson. Dan kita kiranya boleh mengingat di mana ada larangan yang Tuhan berikan itu karena Dia menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan kita semua rindu ingin pulang bersama-sama ke New Jerusalem. Untuk itu, kiranya bila ada dari kita yang ingin mengulang, mendapatkan rekaman, bisa melihat di YouTube channel kita di Ada Tertulis ataupun juga God's Words Ministry. Dan silahkan subscribe dan ada tekan di bell notifikasi akan diberikan setiap kali kita mengupload video-video kita. Dan juga tak lupa bagi yang ada pertanyaan silahkan kontak ke host ataupun co-host dan juga ke WA chat di 0896 384 11655. Untuk itu, kita bertemu kembali besok malam. Pastikan ajak teman-teman dan juga ajak keluarga kita apabila terlebih kita merasa terberkati dari pelajaran-pelajaran ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.